Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas kelanjutan dari serial membangun rumah ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan membahas tentang pengacian. Setelah bangunan mulai finishing, salah satu pekerjaan yang memang harus dilakukan dan itu memang pengaruh sekali terhadap finishing bangunan itu aci ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebaiknya mengaci yang benar sehingga finishing, karena acian ini akan pengaruh ke cat, ke finishing rumah. Jadi bagus apa enggaknya finishing rumah sangat tergantung dari proses dari bangunan kasar ke bangunan halus, yang terpenting yaitu aci. Mari kita lihat video ini, kita kupas tuntas bagaimana apa yang harus dilakukan. Mari kita lihat. Kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Sekarang saya mau menjelaskan tentang pengacian. Aci ini kelihatannya bagi banyak orang kelihatan hal sepele ya. Semua orang bisa melakukannya kok. Termasuk hal yang mudah, termasuk hal yang umum dan biasa. Tapi apakah benar kita tidak perlu memperhatikan acian? Acian di sini memang menurut saya itu selangkah yang paling penting dari bangunan kasar ke bangunan halus. Finishing sebelum dicat adalah aci ya teman-teman, dari temboknya. Jadi aci ini sangat pengaruh kemana? Ke tampak finishing suatu bangunan nanti. Jadi kerataan acian, kehalusan acian, bebas retak acian itu sangat mempengaruhi apa? Pengecatan nanti. Ketika kita dinding nanti kita cat, kondisinya pengaciannya tidak baik, tidak rata, tidak sempurna, otomatis pengaplikasian cat juga akan mempengaruhi sekali nih teman-teman. Ketika kita pengecatan biasa, kalau memang tahapan cat betul, kemudian kan dari ada 2-3 lapis sebelumnya, ketika dinding tidak rata, itu komponnya akan sangat berat sekali. Jadi pengacian yang bagus sangat mengurangi pekerjaan penghalusan dinding. Pengacian yang bagus dan sempurna akan membuat proses pengecatan itu sangat mudah dan lancar teman-teman. Nah, yang sering ditanyakan ya, yang perlu diperhatikan apa aja untuk kita saat kita mulai mengaci suatu bangunan. Nomor 1 teman-teman, otomatis kerataan ya. Kerataan dari suatu acian itu sangat penting sekali, karena tampak dari suatu tembok atau bangunan biasanya salah satu kita lihat kerapian bangunan itu dari mana? Dari kerataan acinya. Karena kita sering sekali di banyak rumah tembok kelihatan bergelombang, setelah dicat kena sinar, kena bayangan, itu sangat terlihat sekali bergelombang. Otomatis mau menghasilkan rumah yang bagus itu sangat-sangat susah ketika aciannya sudah terlanjur salah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan ketika pengacian, pastikan orangnya yang memegang acian memang khusus untuk finishing. Kerapian ini teman-teman ya, sudut dari suatu dinding, kerataan pengaciannya dari atas ke bawah, kiri ke kanan ya, itu semakin flat otomatis semakin bagus ya, itu kerataan. Nomor 2, ini yang menjadi PR banyak sekali orang-orang biasanya keretakan. Retak rambut ataupun retak besar ya sering dan banyak masih terjadi pada hampir seluruh rumah teman-teman. Teknik yang harus diperhatikan nih teman-teman ketika teman-teman melakukan pengacian, yaitu teknik penyiraman dinding. Ini seringkali tidak dilakukan oleh banyak tukang. Jadi misalnya di suatu gedung biasanya kan sumber airnya nggak terlalu ready duluan ya, karena gedungnya belum jadi. Jadi mereka harus membawa air, membawa selang, membawa ember untuk nyiramin dinding. Nah ini banyak yang tidak dilakukan. Jadi pengacian ini dilakukan di tembok yang kering, di plesteran yang kering. Nah ini otomatis pengaruh sekali ke kekuatan aciannya teman-teman. Jadi pengacian yang baik dan benar itu wajib apa? Wajib dindingnya itu basah. Kita harus siram full dari atas ya, dialirin air semuanya, jadi posisinya mengaci itu kondisi basah. Kondisi seperti inilah yang sangat ideal untuk menghasilkan tembok yang bebas retak teman-teman. Jadi itu salah satu ilmu yang kita akan sharingkan di sini, bagaimana itu harus dilakukan. Jika tidak memungkinkan untuk adanya air, maka adakan. Siapkan ember, siram dulu semua dinding sebelum diaci. Maka aciannya ketika hal ini dilakukan, acian akan perkuatannya, hasilnya itu akan lebih bebas dari retak. Bukan 100% ya teman-teman ya, tapi akan sangat jauh lebih baik daripada dinding kita mengaci dinding kondisi kering. Ini menurut pengalaman kita, jadi kondisi basah tembok itu menjadi poin penting di sini.
Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Acian dinding saya di belakang ini, ya, saya bilang 90% itu bebas retak. Kok nggak ada retaknya ya? Kok bisa Kak membuat tembok yang nggak retak? Nah, ini menjadi PR banyak sekali tukang di luar sana. Sebenarnya ilmunya kan nggak susah. Cuma harus dilakukan dengan teliti. Semua tembok harus dibasahkan. Dialiri air, dibasahkan sampai memang cukup, kemudian kita mulai aci. Kalau sudah mengering, dibasahkan kembali. Jangan sampai kondisi kita ngaci, tapi kondisinya base-nya itu sudah kering. Nah, itu kan pengaruh sekali teman-teman. Nah, itu salah satu ilmu yang mungkin teman-teman harus perhatikan, harus ngomong banyak ke tim ketika lagi finishing, supaya apa? Supaya hasilnya baik teman-teman. Ya, tembok yang bebas retak itu impian semua orang. Jadi nomor 1 adalah kerataan, nomor 2 adalah keretakan. Nomor 3 apa? Ini sudut ya teman-teman ya, sudut dan siku. Otomatis pengacian ini kita masuk kepada banyak finishing jendela, banyak finishing sudut. Nah, ini juga sangat pengaruh sekali kepada kerapian bangunan. Di setiap tembok, setiap tiang, setiap sekat bangunan, itu semuanya kan akan kita aci semua. Nah, kerapian dari ujung-ujung bangunan, ya, bagaimana kita meratakan, ini juga akan terlihat sekali ketika bangunan itu memang berkualitas atau tidak. Ketika kita bisa melihat sudut-sudut rumah rata, lurus ya, siku ya, itu kita bisa memastikan bahwa finishing dari rumah itu aciannya bagus ya. Jadi yang ketiga tadi adalah siku atau tidak, lancip atau tidak, rata atau tidak, itu sangat pengaruh sekali ya. Kepresisian, ukuran ya, kerapian dari sudut-sudut itu sangat mempengaruhi hasil dari acian. Teman-teman, kita lihat bahwa sekarang di rumah ini sudah mulai pengacian ya. Pengacian sudah lantai 2, lagi turun ke lantai 1. Saya perhatikan benar-benar ya, saya bilang ke tim, pastikan temboknya minim dari retakan. Ya, kita bukan bilang nggak boleh ada retak sama sekali ya, retak rambut ya. Tapi seminim mungkin Pak, tolong diusahakan tanpa retakan yang memang jelas-jelas sering terlihat di banyak rumah ya. Ya, teman-teman tahu mungkin di rumahnya masih banyak retak rambut, yang mungkin sudah nanti diaci lagi, dikompon lagi, dicat lagi, kok ada retaknya lagi, kenapa Kak? Kok ada retak lagi, kenapa? Kenapa di sini retak, di sana retak? Ya itu dia. Kalau acian sudah prosesnya tidak betul, maka tembok itu juga tidak akan kekuatan acian juga berkurang teman-teman. Kekuatan gigitannya dia kepada media di belakangnya juga akan berkurang. Jadi proses ini terkadang terlihat sepele ya teman-teman ya. Proses biasa. Semua tukang bisa, tapi ternyata dari pengalaman kita, ketika tukang yang memang biasa kerja kasar, kita suruh aci, hasilnya gimana? Luar biasa kacaunya teman-teman. Nah, ini jadi jangan sampai terjadi. Jadi tukang yang memang kerjanya kasar, taruhlah memang untuk pekerjaan kasar. Tukang yang untuk finishing, yang bagian ini pengacian, nanti misalnya untuk pengecetan, untuk keramik dan sebagainya, pastikan teman-teman menggunakan tukang yang memang biasa, berpengalaman, dan memang kualifikasi untuk finishing. Aci ini sudah termasuk finishing teman-teman ya. Jadi dari serial rumah, aci ini sudah masuk ke bagian finishing sebetulnya. Jadi pastikan juga tukang-tukang yang kompeten, tukang-tukang yang berkualitas, tangannya bagus ya, matanya bagus. Jadi ketika kita ngelot ya, harus dilot ya teman-teman ya, setiap lubang, setiap ujung dari tembok, dari aciannya kita, pastikan itu harus dilot, benang dari atas bawah, nggak boleh sampai geser. Kalau geser akan kelihatan, bagi sebagian orang yang matanya tajam, ketika temboknya miring itu akan kelihatan. Nah, jadi bangunannya kita mau hasilnya seperti apa, acian ini ternyata sangat penting teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman memperhatikan ketika mulai pekerjaan pengacian, pastikan caranya betul tadi, langkahnya betul, tukangnya betul, bahannya juga pastikan betul. Carilah semen yang berkualitas. Jadi umum memang acian biasa semen teman-teman. Tapi ada juga sekarang acian yang menggunakan bahan ready mix ya. Jadi sudah nanti aciannya itu warnanya warna putih atau warna kekreman gitu. Saya sudah pakai di project sebelumnya, di mana aciannya menggunakan memang semen putih ya, yang ready mix itu. Jadi dari pabrikan tertentu, jadi hasilnya ketika diaci itu sudah seperti dicat dasar sebenarnya teman-teman. Apakah teman-teman mau ke sana? Boleh, tapi biaya memang lebih mahal. Kalau yang standar menggunakan semen biasa, pastikan semennya juga yang berkualitas. Jadi kekuatannya itu terjamin.
Teman-teman mungkin itu ya buat konten kali ini ya, semoga teman-teman jangan sampai kelupaan nih. Karena hasil rumahnya kalian akan mau bagus seperti apa, ini adalah langkah finishing awal. Kita mau ngecat bagusnya seperti apa? Kalau aciannya sudah terlihat tidak bagus, tidak rata, dilihat tidak rapi, tidak melipit ya, tidak lot, tidak siku, tidak lancip, tidak rata. Nah itu sudah mau di finishing seperti apa juga tidak akan maksimal hasilnya. Jadi buat teman-teman, edisi aci kali ini pastikan juga perhatikan betul-betul, jangan sampai terlewat, sampai sudah overlap, ngecat, aduh aciannya rumah saya ternyata memang nggak bagus. Di terawang kelihatan gelombang ya, di terawang nggak siku, nggak rata. Harus gimana kalau mau bagus? Bongkar, ulangi lagi di aci. Repot nggak? Repot sekali. Makanya daripada seperti itu, lebih baik kita perhatikan ketika mulai mengaci, pastikan kalau perlu bilang, perhatikan supaya hasilnya betul-betul bagus. Jadi ketika nanti acian sudah bagus semua teman-teman serumah, kalian mau finishing, mau pasang interior juga akan mudah, mau pasang pintu jendela juga akan mudah. Karena apa? Presisi, lurus, siku, ukurannya bagus, kerataannya bagus, hasilnya bagus, bebas retak ya, finishingnya otomatis akan jauh lebih mudah dan hasilnya akan maksimal. Seperti itu teman-teman ya, semoga konten kali ini bisa membantu teman-teman ketika sudah mulai melakukan pengerjaan pengacian, perhatikanlah dengan baik. Semoga video kali ini berguna buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.